Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Makai di channel Makais. Ya, kita sama-sama akan mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik sesuai ilmu tajwid. Oke sobat, kali ini Makai ingin membahas tentang hamzah wasol ya. Kenapa sih Makai ingin membahas hamzah wasol? Karena sering Makai dengar nih teman-teman ya, agak kebingungan ketika menemukan hamzah wasol. Bagaimana cara membacanya? Oke, ya kali ini Makai akan berbagi bagaimana cara membaca hamzah wasol. Oke, hamzah wasol ditandai dengan huruf alif. Nah, di atasnya ada kepala huruf shad. Hamzah wasol ini akan sering dijumpai jika sobat membaca mushaf dengan rasem Utsmani yang terbitan Timur Tengah ya. Kalau sobat bacanya mushaf terbitan dalam negeri, biasanya akan jarang menemui atau bahkan tidak akan ada alif dengan kepala huruf shad ini ya. Tapi bukan berarti tidak ada hamzah wasol ya sobat, ada. Hanya saja mirip dengan huruf alif yang lain ya, huruf alif atau huruf hamzah yang lainnya. Penjelasan hamzah wasol yang paling mudah dimengerti Makai temukan ada di buku Mutkin ya sobat. Buku Mutkin ini adalah buku terbitan Yayasan Rumah Tajwid ya. Hamzah wasol ada di bab 6 halaman 25. Nah, di sini bisa kita lihat ya sobat, ada 4 cara membaca hamzah wasol. Ya, ditandai dengan kotak-kotak hitam yang di atas. Baik, ada kolom pertama, kotak hitamnya kosong, maksudnya adalah tidak dibaca. Kemudian di kolom kedua, kotak hitamnya dengan tanda fathah, berarti hamzah wasolnya dibaca fathah. Kemudian kotak yang ketiga, di kolom ketiga, hamzah wasolnya dibaca dhammah. Kemudian yang terakhir di kolom keempat ada tanda kasroh, berarti hamzah wasolnya dibaca kasroh. Oke sobat, yang pertama kita bahas dulu yang tidak dibaca ya, di kolom pertama dengan kotak kosong. Hamzah wasol tidak dibaca atau dianggap tidak ada apabila dia ada di tengah kalimat. Contohnya bismillahi ya, ini di kolom pertama baris pertama. Bismillahi. Nah, di situ ada hamzah wasol setelah bismi ya, setelah kata bismi. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua di baris kedua. Minal huda wal furqani. Nah, di sini hamzah wasolnya ada di tengah-tengah kalimat, jadi tidak dibaca. Baik sobat, kita lanjut ke kolom kedua. Sebelumnya di kolom kedua, 3 dan 4 ini berlaku apabila hamzah wasolnya ada di awal kalimat atau di awal bacaan ya sobat. Kalau di tengah bacaan tadi kasus yang di kolom pertama tidak dibaca, di tengah-tengah kalimat atau di tengah bacaan hamzah wasol tidak dibaca. Oke, sekarang kita lihat di kolom kedua. Hamzah wasolnya dibaca fathah. Kapan dia dibaca fathah? Ya, dia akan dibaca fathah apabila huruf setelahnya adalah huruf lam ya, dia sebagai alif lam ya sobat. Jadi hamzah wasol ini akan dibaca fathah. Contohnya kita lihat di baris pertama, alhamdulillahi fatiris samawati. Nah, di sini alhamdu ya, setelah hamzah wasol ada lam sukun. Oke, jadi dibaca alhamdu. Kemudian kita lihat lagi di baris keempat. Baris keempat ini setelah hamzah wasol ada lam. Ya, kita baca alladzi 'allama bil qalam. Ya, kemudian lafaz Allah di baris kelima. Lafaz Allah yang ada di awal kalimat, maka hamzah wasolnya dibaca fathah karena setelah hamzah wasol ada huruf lam. Allahu waliyul ladzina amanu. Oke, lanjut ke
kolom ketiga. Kolom ketiga ini hamzah wasolnya dibaca dhammah. Kapan dia dibaca dhammah? Yang pasti dia ada di awal kalimat. Kemudian kita lihat di kata yang satu rangkai dengannya huruf ketiganya ya. Kita lihat di baris pertama nih contohnya. Ada hamzah wasal huruf pertama, kemudian ro sukun, kemudian huruf ketiganya adalah kaf dengan dhammah. Maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Ingat ya sobat, kita lihat huruf ketiga. Huruf ketiga dalam rangkaian katanya. Jadi cara membacanya adalah urqub birijlika. Ya, kemudian kita lihat lagi contoh kedua di baris kedua. Sini ada udkhuli ya. Kita lihat rangkaian katanya. Huruf pertama hamzah wasal, kemudian keduanya dal sukun, ketiga kha berharokat dhammah. Maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Udkhuli fi ibadi. Nah, seperti itu bacanya. Baik sobat, lanjut nih ke kolom keempat. Hamzah wasal yang dibaca kasroh. Hamzah wasal dibaca kasroh apabila keadaannya adalah selain tiga kondisi sebelumnya. Ya, hamzah wasalnya dibaca kasroh apabila dia ada di awal kalimat yang pertama, kemudian yang kedua huruf setelahnya bukan lam, kemudian yang ketiga huruf ketiga dalam rangkaian katanya bukan dhammah. Ya, berarti kalau bukan dhammah bisa jadi fathah atau kasroh. Oke, kita lihat di baris pertama contohnya irji' ila rabbika. Ya, kita lihat kata irji'. Nah, di sini huruf pertamanya adalah hamzah wasal. Kemudian yang keduanya ada ro sukun dan ketiganya adalah jim berharokat kasrah. Maka kita lihat huruf ketiganya bukan dhammah. Jadi kita baca irji'. Ya. Kemudian di baris ketiga. Di baris ketiga ini ada kata idfa. Ya, kita lihat rangkaian katanya hamzah wasal huruf pertama, huruf kedua dal sukun, yang ketiga ada fa berharokat fathah ya. Fathah bukan dhammah, berarti dibaca idfa. Idfa billati hiya ahsanu. Nah, oke, itu dia tadi 4 cara membaca hamzah wasal. Nah, ada satu kasus yang mungkin akan sedikit agak membingungkan ya. Kita lihat nih contohnya di baris kelima, kolom keempat ya. Kata ittaqullaha. Ya, sekilas mungkin kata ittaqu huruf ketiganya adalah qaf. Padahal di sini ada ta bertasydid ya sobat. Nah, huruf bertasydid hakikatnya adalah 2 huruf. Huruf yang pertamanya sukun, kemudian yang keduanya berharokat. Jadi, kita lihat di sini kalau kita hitung ya, yang pertamanya adalah hamzah wasal, yang kedua adalah ta sukun, yang ketiga ta berharokat fathah. Jadi, harokat hamzah wasalnya adalah kasroh ya, bukan dhammah. Karena huruf ketiganya adalah ta berharokat fathah, bukan qaf dengan dhammah. Oke sobat, sampai di sini. Semoga penjelasan Makai bisa dimengerti. Untuk sobat yang membaca mushaf terbitan dalam negeri, mungkin akan jarang menemui hamzah wasal ini. Tetapi mungkin ada beberapa seperti yang Makai temui ada di surat Qaf. Contohnya surat Qaf ayat 34. Nah, di sini ada kata udkhuluha. Nah, mungkin di sini tidak ada harokatnya ya. Biasanya kalau di mushaf terbitan dalam negeri ini hamzah wasalnya sudah diberi harokat ya sobat. Tapi mungkin untuk yang ini belum diberi harokat. Nah, bahkan di sini ada nun kecilnya. Ya, untuk nun kecil mungkin akan kita bahas di video selanjutnya ya, di video yang akan datang insya Allah. Nah, untuk di sini kita lihat belum ada harokatnya. Sini huruf pertamanya adalah alif ya, atau hamzah wasal sebenarnya ya.
kemudian ada dal sukun, yang ketiganya adalah kha dengan berharokat dhammah. Jadi dibaca udkhuluha bisalam. Ya, itu contoh yang di mushaf dalam negeri ya sobat ya. Mudah-mudahan penjelasan Makai bisa dimengerti dan bisa membantu sobat agar tidak bingung lagi ketika membaca hamzah wasal. Oke sobat, bila sobat punya pertanyaan atau komentar silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.